Saudara bosan mendengar banyak hamba Tuhan dalam berkhotbah tentang doa. Lagi-lagi doa, lagi-lagi doa. Kurang menarik, doa melulu, begitu sering katanya. Nah, walaupun mungkin topiknya kurang menarik, tetapi saya akan sampaikan topik ini. Karena saya yakin betul banyak orang Kristen yang malas untuk berdoa. Bahkan mungkin nggak pernah berdoa sama sekali, saudara. Karena tidak merasa ada artinya apa-apa dalam kehidupan doa itu sendiri, saudara. Nah, sebagai anak Tuhan, tidak boleh lepas yang dari namanya doa. Mau pendeta besar sekalipun, kalau dalam kehidupannya tidak mempunyai kehidupan doa, percuma, saudara. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, pada hari ini, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan agar kita dikuatkan, agar kita disegarkan kembali. Nah, khotbah saya pada hari ini akan saya beri judul, berdoa lebih dari sebelumnya. Berdoa lebih dari sebelumnya. Mari kita buka firman Tuhan. 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5, 15 sampai dengan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai dengan 18, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti-hentinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim di dalam Hamasya Yesua bagi kamu. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam situasi seperti sekarang ini, di mana dunia sedang dilanda wabah virus COVID-19, dan dunia juga semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin hari semakin jahat. Kasih dari kebanyakan orang itu sudah tidak ada sama sekali. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih, tingkatkan jam doa kita di tiap-tiap harinya. Berdoa lebih dari sebelumnya, saudara. Saudaraku yang terkasih, ketika saya sedang konseling seseorang yang sudah di ujung tanduk di dalam rumah tangganya, tidak mungkin dong kita sebagai hamba Tuhan itu menyuruh orang tersebut untuk bercerai. Mungkin, saudara. Pasti kita sebagai hamba Tuhan, pasti kita akan berkata, yang sabar aja ya, berdoa aja dulu ya. Nah, orang seringkali menggampangkan, aduh berdoa aja. Nah, orang yang sedang menghadapi masalah, pasti akan menjawab apa? Bisanya kasih saran yang klise, berdoa aja. Yang relevan dong, kasih jawabannya, bukan hanya berdoa aja. Mungkin karena doa dianggap hanya sebagai rutinitas saja, saudara. Sehingga kita kehilangan makna dari doa itu sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hayo kita mulai doa itu dari step by step, saudara. Seperti kita ketika kita membangun sebuah rumah. Tidak mungkin kita akan membangun rumah sekaligus jadi rumah. Tetapi kita harus membangun rumah satu bata demi satu bata agar bisa menjadi sebuah bangunan rumah. Begitu juga di dalam kehidupan doa. Dibutuhkan step by step-nya, saudara. Nah, berdoa harus ada kemauan terlebih dahulu. Berdoa itu harus ada kemauan terlebih dahulu. Kalau sudah ada kemauan, jangan ditunda-tunda lagi, saudara. Tapi harus segera dimulai dari sekarang. Jadi kemauan itu terlebih dahulu, baru segera dimulai, saudara. Ayo, saudara. Dalam situasi yang semakin hari semakin jahat, di situasi yang sangat menakutkan ini, ambil keputusan untuk kita mau berdoa tidak seperti sebelumnya, tetapi kita mau berdoa lebih lagi, saudara. Amin, saudara. Apa sih doa itu? Apa doa itu, saudara?
Doa adalah pintu yang Yahweh bukakan bagi kita, supaya kita bisa minta tolong kepada Bapa Yahweh. Nah, pada zaman dulu, kita tidak bisa seenaknya untuk bertemu dengan Tuhan, saudara. Hanya setahun sekali kita bisa bertemu dengan Tuhan. Itu pun melalui iman, saudara. Tapi hari ini, saudara, detik ini, saudara, kapanpun itu kita mau bertemu dengan Bapa Yahweh, kita pasti bisa ketemu kapan waktunya, saudara. Kalau saudara percaya dan saudara berdoa kepada Tuhan, maka kuasa Bapa Yahweh akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara dengan saya. Amin, saudara. Coba kita buka Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai dengan 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai dengan 14, demikian bunyi firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan itu, supaya Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, inilah yang dinamakan kekuatan doa, saudara. Coba kita buka lagi Yeremia 33. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dimengerti, yang tidak engkau ketahui. Nah, saudaraku yang terkasih, Yeremia ini seorang nabi yang setia dalam panggilannya sebagai nabi. Meskipun seumur hidupnya Nabi Yeremia ini ditolak di dalam lingkungannya, saudara. Jadi Nabi Yeremia ini tertolak di lingkungannya. Dia nabi yang ditolak, tapi dia dengan setia melakukan panggilannya. Amin, saudara. Jika saudara membaca kitab Yeremia dengan baik, berdoa itu bukan sekedar kata-kata, saudara. Saya katakan sekali lagi, berdoa itu bukan sekedar kata-kata. Berdoa bukan sekedar tradisi. Karena kita orang percaya, kita harus berdoa, saudara. Berdoa artinya apa sih? Kita sedang berbicara dengan Tuhan. Berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saudara perlu tahu, apabila kita berdoa, dikatakan di dalam Yeremia 33 ayat 3 yang tadi kita baca, itu Bapa Yahweh sendiri yang menjawab. Luar biasa banget ayat ini, saudara. Kemudian dalam Yeremia 9, Yeremia 33 ayat 6 sampai 9, ini janji Bapak Yahweh, saudara. Ini janji daripada Bapak Yahweh itu sendiri. Coba kita baca. Yeremia 33 ayat 6 sampai dengan 9, di situ dikatakan, lihatlah, aku akan membawa kesembuhan dan pemulihan untuknya, dan aku akan memulihkan mereka dan menyatakan kepada mereka kelimpahan dari damai sejahtera dan kebenaran. Dan aku akan mengembalikan Yehuda dan Israel dari penawanan, serta akan membangunnya seperti semula. Dan aku akan membersihkan mereka dari semua kesalahan yang mereka telah berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampunkan semua kesalahan yang mereka telah berdosa terhadap aku. Dan yang mereka telah memberontak terhadap aku. Dia ada ciptaan bagiku sebagai pujian dan sebagai kemuliaan bagi segala bangsa di bumi yang akan mendengar semua kebaikan yang telah aku lakukan kepadanya. Dan mereka akan takut serta gentar atas semua kebajikan dan atas semua damai sejahtera yang telah aku kerjakan baginya. Nah, saudaraku yang terkasih, jika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Bapak Yahweh, pasti Bapak Yahweh penuhi. Ketika kita berdoa untuk bangsa kita,
ketika kita rindu untuk berdoa, kita menjadi ternama. Dan saya percaya itu akan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Amin, saudara. Mari saudaraku yang terkasih, dalam situasi seperti sekarang ini, kita membawa doa kita kepada Bapa Yahweh, berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Nah, yang jadi pertanyaannya, saudara, bagaimana berdoa lebih dari sebelumnya? Bagaimana kita berdoa lebih dari sebelumnya? Kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama, saudara, berdoa secara teratur dan tetap. Berdoa secara teratur dan tetap. Kita buka Lukas 22. Lukas 22 ayat yang ke-39. Di situ dikatakan apa? Dan setelah keluar, dia pergi seperti biasanya ke Bukit Zaitun, dan para muridnya pun mengikuti dia. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu teladan kepada kita tentang kehidupan doanya, di mana dia menyediakan waktu untuk bercakap-cakap dengan Bapa pada saat hari masih gelap, saudara. Di saat hari tidak pernah mencatat Yesus merasa bosan untuk berdoa. Yesus tidak pernah bosan untuk berdoa. Tuhan Yesus biasa berdoa di Taman Getsemani, di Bukit Zaitun. Nah, kata biasa di sini menunjukkan itu keteraturan berdoa di tempat itu, saudara. Jadi secara teratur Yesus Maha itu berdoa. Nah, saudaraku yang terkasih, kita tidak hanya berdoa ketika kita mau saja. Ketika kita ingin berdoa, baru kita mau berdoa. Ketika ada masalah, baru berdoa. Nah, kita tidak bisa berdoa hanya karena ingin atau keadaan tidak baik seperti sekarang ini. Wabah COVID-19 ini mau melanda seluruh dunia. Coba kalau saudara lihat di medsos, hari-hari ini seluruh orang di muka bumi ini mencari hadirat Bapak Yahweh melalui doa. Di jalan-jalan saudara bisa melihat orang sedang mencari hadirat Tuhan, meminta belas kasihan daripada Bapak Yahweh. Nah, firman Tuhan ajarkan kepada kita berdoa secara tetap dan secara teratur. Misalnya saudara kita ini belajar dengan Pak Yeremia yang ahli musik. Pak Yeremia sebagai guru kita. Kemudian saudara bilang kepada guru musik saudara, Pak Yeremia, aku nggak mau latihan dulu hari ini karena saya lagi males. Bagaimana saudara akan pintar bermain musik kalau saudara males? Tentu guru saudara akan memaksa saudara untuk berlatih secara teratur dan tepat, saudara. Seorang musisi yang hebat tidak akan mencapai kesuksesan kalau berlatihnya hanya kalau ingin aja. Kalau nggak lagi ingin, nggak mau. Nah, kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita berdoa kalau kita hanya kepengen. Kalau nggak lagi kepengen doa, malas nggak berdoa. Berapa banyak orang Kristen yang tidak pernah berdoa, saudara. Nah, kita mau belajar hari ini. Mau berdoa secara tetap dan secara teratur. Mari kita ambil waktu untuk kita berdoa secara tetap dan secara teratur. Kehidupan kita sebagai orang percaya, hari ini kita diingatkan untuk mengambil waktu memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Coba kita buka Daniel 6 ayat yang ke-10. Daniel 6 ayat yang ke-10 di situ dikatakan apa? Dan ketika Daniel mengetahui bahwa maklumat itu telah ditandatangani, pergilah dia ke rumahnya. Dan jendela-jendela kamar atasnya terbuka ke arah Yerusalem. Dan dia bersujud berapa kali, saudara? 3 kali sehari berdoa dan memuji di hadapan Elohimnya, sebagaimana dia melakukan sebelumnya. Nah, saudaraku yang terkasih, Daniel
pun memiliki tempat dan waktu khusus di mana dia secara teratur untuk berdoa kepada Bapa Yahweh. 3 kali sehari dia berlutut memuji Bapa Yahweh. Dia berdoa secara tetap dan dia berdoa secara teratur. Inilah kekuatan Daniel. Sehingga ia tetap berkemenangan meskipun berada dalam situasi yang gawat, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, ayo saudara, kita sediakan waktu memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Itu yang pertama. Amin. Sekarang yang kedua, bagaimana berdoa lebih dari sebelumnya? Berdoa dengan jujur. Berdoa dengan jujur. Kita buka Matius 6. Matius 6 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan apa? Dan engkau ketika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu. Berdoalah kepada Bapakmu yang ada dalam ketersembunyian. Dan Bapakmu yang melihat dalam ketersembunyian, Dia akan menjawab engkau dalam keterbukaan. Luar biasa banget ayat ini, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, doa bisa kita lakukan di semua tempat. Saat ini kita melakukan ibadah online dari berbagai kota, bahkan ada yang di Selangor, Pak David dan Ibu Hana. Namun mengapa Tuhan Yesus mengatakan kalau kita berdoa, masuk di kamar dan pintunya ditutup, dikunci, saudara? Kenapa sampai Yesus berkata demikian, saudara? Karena doa di kamar adalah doa yang paling jujur. Tidak ada yang mendengarnya kecuali Bapa Yahweh, saudara. Apakah kita selalu jujur ketika kita datang kepada Tuhan? Atau kita cuma mau sesuatu baru kita berdoa? Kadang kita datang kepada Tuhan kalau pengen sesuatu. Kita kasih permohonan doa itu begitu panjang banget kepada Tuhan, saudara. Waktu kita mengalami ketakutan, waktu kita mengalami kekhawatiran, kita bisa mengatakan dalam doa kita bahwa kita sedang khawatir. Bapak Yahweh, aku ini sedang khawatir. Bapak Yahweh, aku ini sedang takut. Virus COVID-19 sedang melanda seluruh dunia. Aku takut nih Bapak Yahweh. Tuhan, aku khawatir nih. Aku takut nih Tuhan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya nih Tuhan. Kita jujur kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan mau apa yang ada di dalam kita. Di dalam hati kita. Kita tidak perlu berpura-pura dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Kita dalam berkomunikasi dengan Tuhan tidak perlu bertele-tele. Kita tidak perlu dengan bahasa yang muluk-muluk, saudara. Karena Tuhan ingin kita datang apa adanya, saudara. Tuhan menghendaki doa yang jujur dari anak-anaknya. Bukan doa yang penuh dengan olesan, saudara. Tuhan gak suka itu, saudara. Itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara. Bagaimana kita berdoa lebih dari sebelumnya. Yang ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang terkasih, kita perlu berdoa dengan kesungguhan hati. Dengan keseriusan kepada Bapa Yahweh. Jangan bermain-main ketika kita sedang berdoa, saudara. Dalam kehidupan kita, mungkin kita banyak masalah, mungkin kita banyak problem dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita, apalagi sekarang kita ini dirumahkan oleh pemerintah karena COVID-19 ini. Kita nggak ada lagi pemasukan, kita nggak ada keuangan yang masuk, tapi pengeluarannya jalan terus. Kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara. Kita ajukan permohonan kita kepada Tuhan. Di mana Daud berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh menjawab, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti saudara berdoa sebelum-sebelumnya, saudara. Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Supaya doa menjadi gaya hidup orang percaya. Nah, kita belajar berdoa secara tetap dan secara teratur, saudara.
Mari saudara, kita mau mengubah kehidupan doa kita. Kalau dulu mungkin saudara berdoa karena kalau saudara ingin aja, kalau ada waktu saja, kalau ada masalah aja baru kita cari Tuhan. Coba sebelum ada wabah COVID-19, apakah orang-orang mencari hadirat Tuhan? Jarang saudara. Tetapi ketika wabah COVID melanda dunia, orang-orang yang kita lihat di medsos itu semua pada mencari Tuhan, saudara. Tapi hari ini kita mau mengubah. Biarlah doa ini menjadi gaya kehidupan orang percaya, saudara. Berdoa menjadi tempat di mana kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan itu lebih lagi, saudara. Berdoa tidak, kalau berdoa itu tidak hanya mementingkan diri sendiri, saudara. Ketika saudara berdoa, baiklah saudara mengingat bangsa kita, mengingat bangsa-bangsa. Kita mau berdoa syafaat kepada Tuhan, saudara. Hari ini kita belajar 3 hal yang simpel tentang berdoa lebih dari sebelumnya. Saudara bisa segera lakukan hari ini juga. Karena doa yang berkuasa ketika kita sedang berdoa. Bukan hanya mendengar, tetapi kita harus melakukannya, saudara. Yang pertama, berdoa secara tetap dan secara teratur. Yang kedua tadi apa? Berdoa dengan jujur. Yang ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, saya percaya bahwa Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Tuhan melihat air mata kita. Apapun yang terjadi dalam hari ini, supaya saudara dikuatkan, iman saudara dibangkitkan, pengharapan kita dibangkitkan bersama-sama untuk kita bisa melihat lagi apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Siap Tuhan pada hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Yemima